Baiklah, robohnya surau kami. Diceritakan di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Kelak, orang ini disebut Garin, yakni orang yang menempati atau menunggu surau tersebut. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada hal yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Nah, dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki. Apakah itu dapat berupa uang, makanan, kue-kue, ataupun rokok. Dia tidak ngotot untuk bekerja terlalu keras karena dia hidup sendiri. Hasil kerjaannya pun tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Suatu ketika, datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu, atau berbincang-bincang kepada Garin tersebut. Lalu, keduanya pun terlibat perbincangan. Akan tetapi, sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau yang kerap disapa kakek itu menjadi murung, sedih dan kesal. Karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu dianggapnya sebagai sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Ajo Sidi bercerita tentang sebuah kisah mengenai Haji Soleh. Nah, Haji Soleh ini adalah orang yang rajin beribadah menyembah Tuhan. Ia begitu yakin ia akan masuk ke surga. Namun, Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Haji Soleh yang begitu rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kesalahan terbesar Haji Soleh adalah ia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Ia takut masuk neraka, karena itu ia bersembahyang. Namun, ia melupakan kehidupan kaumnya, melupakan kehidupan anak istrinya, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Nah, dari cerita inilah yang membuat si kakek tersindir dan merasa dirinya, hingga membuat dirinya murung. Kakek memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak pernah memikirkan hidupnya sendiri, sebab dia memang tak pernah ingin menjadi kaya ataupun membuat rumah. Segala kehidupan lahir batin si kakek diserahkannya kepada Tuhannya. Dia tak pernah berusaha untuk mengusahakan orang lain ataupun membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Nah, apakah semua yang dikerjakannya salah dan dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Soleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai dan akhirnya kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya, sehingga dia pun tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau cukur.